Shalom, selamat pagi teman-teman semua, Jemaat GBI Miracle Seturan dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan melindungi teman-teman semua. Dan saya berharap teman-teman semua ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu pujian ini. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam. Mari kita katakan, ku menyembahmu dalam kudus hadiratmu. Mari kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, agar hidup kita terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih
syukur karena kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kehidupan kita. Kami boleh berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan GBI Miracles Turan dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan melimpah dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, urapi ibadah kami pada hari ini. Berkati semua teman-teman yang ada di sini dan teman-teman juga yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom, satu pujian lagi untuk Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu suara
buat kita semua. Kiranya pujian ini menjadi kekuatan buat kita ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan mempertemukan lagi kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita bersyukur karena karunia Tuhan yang begitu luar biasa sehingga kita diberikan lagi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan.
Hari ini mari kita renungkan firman Tuhan, bagian yang kita sambung dari bagian minggu lalu. Pada poin yang kedua yang akan kita bahas berkaitan dengan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Pada minggu yang sebelumnya kita sudah membahas tentang peka di dalam pertimbangan kepada Tuhan. Ya, pertimbangan dalam kehidupan yang kita lakukan dan pilihan-pilihan yang kita lakukan serta keputusan yang kita lakukan itu harus melibatkan Tuhan selalu. Dan poin itu telah kita bahas pada minggu lalu. Sehingga pada minggu ini kita bahas pada poin yang terakhir, yaitu mengutamakan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan yang kita renungkan terdapat dalam Yosua pasal 8 ayat yang ke-35. Di sana firman Tuhan berkata, "Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel, kepada perempuan-perempuan dan anak-anak, dan kepada pendatang yang ikut serta." Saudara-saudara sekalian, Yosua ketika menang terhadap kota Ai, dia tidak serta-merta merayakannya dengan luar biasa, dengan genggam gempita, tetapi dia membawa seluruh bangsa Israel dan seluruh orang yang berserta dengan dia pada hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Hal itu dia putuskan karena dia memahami bahwa kemenangan yang luar biasa yang bisa mereka raih dan yang bisa mereka peroleh itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan seperti yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya, bahwa penyerangan pertama di kota Ai itu terjadi kegagalan dan 36 pasukan daripada Israel itu mengalami kematian. Dan luar biasanya lagi bahwa mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan itu. Dan itu adalah kesalahan yang sangat fatal di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketika penyerangan kedua hendak dilakukan, Yosua terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam penyerangan yang kedua. Dan akhirnya mereka menang karena Tuhan beserta dengan mereka. Bapak Saudara, pada poin yang kedua yang tidak boleh kita lupakan, selain kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita juga harus menghidupi firman Tuhan dalam hari lepas hari yang kita lakukan, sehingga kita tidak salah memilih, tidak salah dalam pertimbangan. Di sana dikatakan ayat 35, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang telah diperintahkan oleh Musa, sehingga Yosua membacakan seluruh perintah Musa itu kepada semua orang yang hadir pada saat itu, bahkan kepada seluruh bangsa Israel, baik anak-anak, perempuan, bahkan pendatang yang ikut serta dengan mereka juga mendengarkan dari perintah-perintah Musa yang dibacakan oleh Yosua. Mengapa perintah ini dibacakan ulang? Agar setiap bangsa Israel itu memahami dan mengerti bahwa mereka dapat mencapai sebuah kesuksesan dan kemenangan dalam setiap pilihan mereka, itu oleh karena firman Tuhan, itu oleh karena perkataan-perkataan Tuhan. Dan kita lihat ketika kita membaca kitab Yosua, maka kita akan selalu menemukan perkataan-perkataan Tuhan kepada Yosua yang selalu menguatkan ia. Ia mengatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang." Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yosua. Secara manusia ia tidak sanggup menggantikan Musa, mungkin juga mengalami kekhawatiran. Tetapi sekali lagi firman Tuhan, perkataan Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan dia kemenangan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Dan memutuskan untuk mengambil kepemimpinan daripada Musa sebagai tanggung jawab pribadinya.
Saudara, pilihan yang dia ambil itu adalah pilihan berdasarkan dari kekuatan dan perkataan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ia mampu menjalani tugas tanggung jawabnya yang besar. Hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan tidak sekedar sebuah perkataan. Firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah penuntun. Firman Tuhan adalah kemampuan yang memberikan kita kuasa yang besar untuk berjalan dalam setiap rencana Tuhan. Kesalahan di dalam kehidupan kita ketika kita tidak hidup di dalam firman, sehingga setiap keputusan kita itu menghasilkan hal-hal yang negatif, bahkan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Salah satu kisahnya adalah Hawa. Ketika dia berjalan di tengah taman itu, dia menghadapi pencobaan dari ular iblis yang menawarkan dia bahwa pohon yang dilarang oleh Tuhan itu sebenarnya boleh dia makan. Sehingga kita melihat Hawa mengambil sebuah pertimbangan yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa buah itu memang enak untuk dimakan dan kelihatannya baik dan tidak ada dampak buruk yang dihasilkan melalui makan dari buah tersebut. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dosa itu masuk ketika Hawa memutuskan dan mempertimbangkan hal yang salah dalam hidupnya karena tidak hidup di dalam firman Tuhan dan mengakibatkan semua orang berdosa sampai pada hari ini. Saudaraku sekalian, pertimbangan dan pilihan yang baik itu sangat penting dalam hidup kita. Selain kita melibatkan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Komponen kecil dalam hidup kita yaitu hati kita harus selalu diisi oleh firman Tuhan, harus selalu dipenuhi oleh firman Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus selalu membaca firman Tuhan, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan, sehingga hari lepas hari hati kita selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Salah satu kisah ketika kami hendak keluar kota, yaitu ketika kami menuju ke Solo, kami menggunakan sebuah kendaraan mobil. Kami tidak mengecek kondisi mobil, tetapi kami hanya menggunakannya seperti biasa karena kami yakin kami akan pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat. Tentu ketika kami melakukan perjalanan itu pada hari H, kami juga kembali dengan selamat. Tetapi kami tidak mengetahui bahwa aki mobil tersebut mengalami konslet dan kendala sehingga terbakar. Tetapi puji Tuhan ketika kami tiba kembali di rumah, kondisinya baru kami ketahui ketika di rumah. Karena ketika hal itu terjadi di perjalanan tanpa pertolongan Tuhan, mungkin mobil bisa terbakar, mungkin juga terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Komponen kecil di dalam mobil tersebut penting untuk diperhatikan, ya, karena dapat menyebabkan dampak yang besar terhadap mobil yang digunakan. Saudara, demikian juga untuk komponen kecil dalam hidup kita, yaitu hati. Itulah yang menggerakkan seluruh keputusan dan pola pikir kita, sehingga kita harus memperhatikan hati kita hari ini. Apakah hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, ataukah hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa untuk menjadi bijak dan untuk menjadi orang-orang yang pandai, bahkan juga menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan di dalam setiap keputusan kita, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan hari ini mari bersama kita kembali mengingat bagaimana kehidupan dan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di dalam membaca firman Tuhan. Bagaimana kita membangun hidup kita hari-hari ini di dalam perenungan akan firman Tuhan. Jika hari ini kita semakin kurang, jika hari ini kita semakin malas, maka kita harus belajar untuk kembali lagi menyemangati diri kita untuk memahami
bahwa firman Tuhan adalah penuntun hidup kita, adalah kekuatan kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita dan di dalam menghadapi setiap keputusan-keputusan besar di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala masalah kehidupan kita. Sekali lagi, tidak ada masalah yang kecil, tidak ada masalah yang besar yang dapat kita lalui, dapat kita menang tanpa melibatkan Tuhan dan tanpa hidup di dalam firman Tuhan. Contohnya adalah kota Ai yang begitu kecil dibandingkan dengan kota Yeriko. Mereka menganggap kota Ai adalah kota yang kecil, tanpa harus melibatkan Tuhan, tanpa harus bertanya kepada Tuhan. Hanya 2 atau 3.000 pasukan saja bisa menghancurkan. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Kekalahanlah yang mereka terima ketika kita mengandalkan diri kita sendiri tanpa kita mengandalkan Tuhan. Seakan-akan sesuatu yang dalam pikiran kita itu kecil dan gampang untuk kita kalahkan. Ternyata hal yang kecil tersebut membuat kita gagal. Bahkan hal yang besar terlebih lagi bisa membuat kita gagal yang luar biasa. Tetapi bersama dengan Tuhan, masalah kecil, masalah besar, keputusan-keputusan sulit apapun bisa kita lewati dan hasilnya adalah hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan dan juga kita dapat hidup terus di dalam rencana dan pertolongan Tuhan. Jika hari ini saudara masih dalam keadaan kegagalan, saudara merasa terpuruk dan putus asa, bukanlah akhir dari semuanya. Yosua pun mengalami hal yang sama. Dia mengalami kegagalan pertama kali menghadapi Ai. Tetapi Tuhan selalu membuka tangan untuk kembali bertobat dan juga hidup di dalam kebenarannya. Sebab Tuhan itu Maha Kasih, Ia sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati, bertobat, dan mau kembali dituntun oleh Tuhan. Karena itu Adam dan Hawa begitu kasihnya Tuhan sampai Ia membuat baju untuk mereka, melindungi mereka dari rasa malu. Apalagi kita semua hari-hari ini, kalaupun kita masih dalam keadaan terpuruk dan kegagalan karena keputusan-keputusan kita yang salah sebelumnya, itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan mampu mengubahkan masa depan yang belum kita lewati, asalkan kita dengan rendah hati ingin melibatkan Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita dan memotivasi hidup kita untuk hidup lebih baik lagi. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kembali menghidupi kami, kembali mengingatkan kami tentang kepekaan kepada perintah dan keterlibatan Tuhan dalam setiap pertimbangan keputusan kami. Berkati setiap kami hari lepas hari yang kami lewati, masalah dan segala keputusan yang harus kami lalui. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan menutup segala rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Saya berharap firman Tuhan yang boleh kita dengarkan tadi tertanam di dalam hati kita. Minta Roh Kudus untuk terus berperbaharui hidup kita agar hidup kita terus dalam kebenaran. Baik, sebelum kita menutup, mari kita menyanyikan lagu pujian kembali. Kita menyembah Tuhan lagi. Kita minta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh-Mu yang penuhiku.
Roh-Mu yang hidup dalam diriku. Roh-Mu yang hidup dalam menutup segala rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, saya meminta Saudara Eduardo untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah sampai di penghujung ibadah kami, dan saat ini kami telah selesai dalam ibadah kami. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar dan disampaikan oleh hamba-Mu adalah menjadi rema, dan kami boleh memahaminya dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami semua yang hadir pada hari ini, dan Engkau berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, ibadah kita telah selesai, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu memberkati
Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat teman-teman. Bye.